Hola hola minasama. Pernah gak sih kalian baca manga terus senyum-senyum sendiri kayak orang jatuh cinta, tapi sambil ketawa juga? Nah, kali ini aku bakal kasih 5 manga romcom yang bikin kalian ngakak. Siapin aja aplikasi, tarik selimut, dan ini dia 5 manga romcom versi Rekom Otaku. Sebelum kita lanjut, bolehlah tekan tombol merah di bawah dan aktifkan loncengnya. Apa jadinya kalau fantasi Yuri kamu ketahuan idolamu sendiri? Waduh, udah dengar kata Yuri belum nih? Oke Mina, pernah gak sih punya teman sekelas yang kamu fantasiin jadi karakter Yuri? Ternyata dia adalah penulis Yuri favorit kamu dan dia tahu semua isi kepala kamu. Yap, ini adalah Presimis Manga Dokyusei no Ashisaka ni Yuri Mosoga Bareta Kekka. Waduh, gila panjang juga ya, tapi itu isinya kocak dan juga awkward banget. Oke, dimulai dengan karakter utama yang bernama Yukari, cewek SMA biasa, atau ya gak biasa-biasa banget sih. Dia punya hobi nulis fantasi Yuri tentang teman sekelasnya sendiri yang bernama Reina. Tanpa dia tahu, Reina ini ternyata adalah penulis Yuri profesional. Nama Reina juga terkenal banget. Nah, ketika Reina menemukan catatan fantasi Yukari, kamu kira bakal ada skandal, marah, dipermalukan? Tapi tunggu loh guys, Reina malah tertarik balik. Dari situ mulailah hubungan gaje yang tapi bikin gemes antara Yukari yang super awkward dan Reina yang cool banget. Manga ini kasih vibes, aku suka kamu tapi bingung caranya. Komedinya dapet banget, ekspresi karakter juga lucu-lucu. Tapi di balik itu ada pesan soal menerima diri sendiri dan orang lain apa adanya. Buat kamu yang fans Yuri romcom seperti ini, boleh dong komen di bawah. Kisah cinta onesan yang sus banget. Manga ini berjudul Bokuto Kimi ga Fufu ni Narumade. Oke guys, dimulai dengan seorang MC yang bernama Sora Kanakura, anak 15 tahun. Ya masih bocil lah ya, tapi tenang, bocil satu ini beda. Dia punya prinsip buat jadi orang yang baik dan bikin masa depannya lebih cerah. Nah, Sora ini juga punya motivasi gede banget buat terus belajar. Pokoknya otaknya tuh kayak kutu buku premium, setiap dibaca, mikir, dan belajar terus-menerus. Dan kadang-kadang dia sering mikir, hidupku sejauh ini gak bagus. Tapi di tengah dia mikir untuk masa depan, tiba-tiba tada! 2 orang asing muncul dengan tampang seram dan membuat MC kita kicep nih. Dan benar aja dong, setelah ditelusuri, kedua orang tua MC ternyata kabur ninggalin hutang. Utangnya juga sampai 50 juta yen. Itu kalau di Indonesia berapa juta tuh? Oh, oke. Nah, disitulah MC kita panik karena tidak bisa membayar hutang tersebut. Tapi tunggu dulu. Salah satu dari mereka bertanya, kamu suka ikan? Hah? Apa hubungannya? Kalau Sora gak bisa bayar, dia dikasih 2 pilihan mengerikan. Pertama, dia bakal dieksploitasi di kapal nelayan kejar rodi di laut. Yang kedua adalah menjadi mainan seseorang. Tapi pas semua terasa gelap, tiba-tiba muncullah seorang wanita cantik dan seketika membuka kopernya dan jatuhlah duit segunung. Dan dia berkata, aku akan bayar semua hutangnya sekaligus. MC kita langsung pelongok gak ngerti apa-apa. Dalam hati dia mikir, cewek ini siapa? Kok cantik, kaya, baik, tapi gue gak kenal. Oke, setelah 2 orang salam itu pergi dan membawa orang tersebut, MC kita bercerita soal hidup pilunya dan meminta dengan sangat, tolong biarkan aku bayar utangmu. Aku gak bisa menerima mentah-mentah. Tapi si cewek menolak dengan sigma dan dia menjawab, kamu mau bayar balik? Kalau gitu jadi milikku aja. Dan si bro langsung tepat. Oke sobat otaku, manga selanjutnya adalah teman tapi bikin jatuh cinta. Oke Mina, pernah gak sih kau punya teman lawan jenis tapi itu rasanya bukan sekedar teman?
Nah, manga yang satu ini pas banget nih buat kamu yang suka vibes temanan tapi kok bikin baper. Nah, judulnya adalah Noa Senpai wa Tomodachi. Tapi tenang, judul boleh dibilang teman, tapi isinya uhui. Noa Senpai adalah cewek populer, cantik, agen nyentrik, dan punya kepribadian unik. Sedangkan MC kita cowok biasa-biasa aja yang punya hobi sendirian. Tapi Noa Senpai suka banget nongkrong sama dia. Hubungan mereka tuh unik banget, bukan pacaran tapi jelas ada rasa. Kadang Noah ngodain si MC, kadang sendiri juga Noah yang malu sendiri. Dan dia sering bilang, kita temenan kok, tapi dengan muka yang kawaii. Tapi terus megang tangan, ngambek, pusing, dan segala tingkah yang enggak teman-teman amat. Yang bikin seru, tiap interaksi mereka itu kayak manis banget, tapi nyeleneh juga. Noah tuh kayak gabungan Uzaki-chan, Nagatoro, dan senpai yang suka bikin jantung deg-degan. Visualnya clean, vibes-nya ringan, dan cocok banget buat kamu yang suka romcom seperti ini. Bagi kamu yang sudah baca atau yang ingin baca, silakan berkomentar ya guys. Manga selanjutnya adalah Cinta yang Lewat Teka-teki. Oke sobat, pernah gak sih kamu naksir sama orang yang suka banget ngasih kamu teka-teki tiap hari? Tapi bukan teka-teki biasa. Teka-teki ini bisa bikin kamu mikir keras sekaligus bikin deg-degan. Nah, itu yang terjadi di manga satu ini yang berjudul Bokuga Wataero Kimi no Nazotoki. Manga misteri plus romantis yang tenang, cerdas, tapi juga bikin baper pelan-pelan. Jadi ceritanya ada cowok jenius yang bernama Amamiya. Otaknya tuh encer banget, bisa jawab soal psikologis, misteri, bahkan hati orang lain. Suatu hari dia bertemu dengan cewek keren yang bernama Hinami Smart. Cewek cantik, suka misteri juga, tapi bukan tipe nyebelin, justru bikin penasaran. Nah, tiap hari Hinami suka ngasih tantangan teka-teki ke MC kita. Kadang lucu, kadang psikologis, kadang juga nyentuh banget. Tapi makin lama kamu bakal sadar yang mereka pecahkan tuh bukan soal kasus kecil, tapi juga isi hati mereka. Manga ini tuh kayak ngobrol sama orang pintar, tapi nyambung dan bikin hangat. Manga ini tenang dan bikin hangat, kadang romantis, kadang juga battle otak versi ringan. Bagi kamu yang suka manga ini atau sudah baca manga ini, silahkan komen di bawah. Oke sobat otaku, manga selanjutnya adalah kisah 2 NPC yang bikin hati nyat-nyut. Biasanya kalau kita baca manga, tokoh utamanya pasti seorang MC yang overpower, keren, atau minimal beda dari yang lain. Tapi kali ini tokoh utama kita justru seorang NPC. Yap, NPC, tapi jangan salah, kisahnya justru bikin senyum-senyum sendiri. Nama MC kita adalah Mogi, cowok SMA biasa-biasa aja yang duduk di sebelah cewek pendiam yang bernama Amari. Keduanya sama-sama bukan pusat perhatian, bahkan mereka berdua merasa seperti karakter figuran di dunia sekolah mereka. Tapi mereka punya satu kesamaan, sama-sama mengagumi seseorang. Yang dimana Mogi mengagumi teman masa kecilnya Amari yang bernama Koreha. Sedangkan Amari sama seperti Mogi yang mengagumi teman masa kecilnya Mogi yang bernama Yosei. Tapi masalahnya mereka berdua enggak pede dan susah bersosialisasi. Ceritanya dimulai saat Mogi ingin makan siang di atap sekolah. Tetapi sebelum sampai ke atap, dia melihat Amari yang sedang tertidur pulas sambil mendengarkan musik. Dan tidak lama kemudian Amari pun sadar karena sedang diperhatikan. Dan benar saja, bro kita sedang melihat wajah Amari yang tertidur pulas dengan wajah kawaiinya. Seketika Amari pun sadar dan langsung menutupi wajahnya karena malu. Lalu saat pulang sekolah, Mogi dan Amari ternyata naik kereta yang sama. Tapi kali ini Mogi melihat Amari dalam keadaan takut. Ternyata dia sedang diganggu oleh seseorang. Dan disinilah bro kita aktifkan mode Sigma-nya. Dia langsung teriak, minta jalan, dan berdiri di depan Amari buat ngusir orang yang gangguin dia. Tapi begitu berdiri di dekat Amari, Mogi baru sadar karena Mogi terlalu dekat dengan Amari dan langsung meminta maaf. Tidak lama kemudian tujuan si bro sudah sampai dan Amari berterima kasih dan mengajak si bro untuk nongkrong di kafe. Di sana mereka ngobrol, makan, dan Mogi terus melirik Amari karena dia makan dengan ekspresi yang lucu banget. Dan di momen itu mereka juga sepakat
mereka bakal bantu satu sama lain untuk bisa ngobrol santai dengan orang yang mereka kagumi. Bagi kamu yang penasaran dengan judul manga ini berjudul Kanojo ni Shitai Joshi Ichino Tonari de Misokete Amari-chan, dan aku sangat rekomen banget. Oke sobat otaku, bagi kamu yang sudah baca manga ini atau belum baca manga ini, boleh dong minta pendapat kamu di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa like, share, dan tentunya adalah subscribe ya guys. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.